manis, pujian yang sangat indah bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat datang buat kita semuanya, khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin baru pertama kali datang di tempat ini bersama-sama dengan kami beribadah di tempat ini. Dan yang lewat ibadah pada saat pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya saudaraku bahwa tiap-tiap kita adalah pribadi-pribadi yang berbahagia, puji Tuhan. Dan kebahagiaan kita tidak terletak pada seberapa tinggi pangkat dan titel kita, seberapa banyak deposito kita, tetapi kebahagiaan kita terletak dalam pribadi yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan pernah lepaskan pribadi tersebut. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari Selasa kemarin, kurang lebih sekitar jam 6 pagi, kami dengan terpaksa membawa anak kami Rahel ke klinik. Karena memang mulai dari hari Jumat sebelum kami bawa, dia demam. Dan demamnya itu menurut saya sudah sangat tinggi. Kenapa? Karena ketika saya taruh pipi saya ke badannya, sangat-sangat panas sekali. Ya. Lalu bukan hanya demam, tapi juga batuk dan muntah-muntah. Secara khusus mulai hari Senin, muntahnya semakin naik intensitasnya. Ya. Jadi kalau dikasih makan, ada selang waktunya nanti dimuntah. Sebenarnya saya sudah katakan ke istri, Senin malam sekitar jam 9 jam 10 kita bawa lagi, daripada nanti tengah malam, misalnya mulai dari jam 1 jam 2 dan sampai subuh, kita sudah agak kerepotan. Karena memang Senin malam itu dia muntah semakin terus menerus. Tapi segera saya bilang, kita lihat perkembangannya sama ini. Semoga kita bawa besok harinya. Karena memang tidak ada perubahan, akhirnya hari Selasanya kami bawa ke klinik, yaitu ke klinik Kurniawan. Karena di Mandala ini kalau persoalan sakit sirah ini sudah hampir semua dijalani, termasuk juga ke klinik Harmon yang di samping Pol ini, yang juga sebelum kami bawa ke klinik Kurniawan, kami juga sudah bawa ke klinik yang di Rejowali sana, Guru Pan ini. Lalu kami bawa ke sana, saudaraku, lalu cek darah, hasil cek darah positif tipes, ya. Dan trombositnya sekitar 156.000, dan dokter menyarankan jangan sampai di bawah 150. Berarti sudah sangat dekat sekali sebenarnya supaya trombositnya itu 150.000, ya. Memang sudah ada wanti-wanti DBD sudah mengarah ke sana juga. Tapi ternyata hasil lab tipes. Ya. Dan kami baru pulang kemarin hari Kamis malam. Ya. Dan puji Tuhan hasil lab terakhir tipesnya itu sudah negatif. Ketika di lab pertama memang di situ ada dibuat angka 4. Mungkin inilah kode
angka 4 yang ada di hasil lab itu, selain trombosit tadi, angka 4 lab pertama hasilnya 4, jadi menunjukkan bahwa dia satu tifus. Lalu di lab yang kedua, ya, hasil lab kedua sudah menjadi 2. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan memang itulah dinamika kehidupan. Ya, tadi juga kita sudah sama-sama mendengarkan kesaksian dari Nyonya Sirait Bursiaan, di mana Bapak Sirait juga ya mengalami sakit penyakit dan sampai dirawat juga. Itulah dinamika kehidupan. Dan dengan kesempatan ini juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan, buat jemaat-jemaat Tuhan yang datang untuk mendukung kami di dalam doa ya pada hari Kamis. Sudenai damang dainang nang di baik kamuna, tenaga muna, pikiran muna, nang somoni silian biar muna, kostuna secara pribadi dan pun kami mabaras, alai di baca jerubama, na mamasuk-masuk, sude mudah di tangan muna. Tuhan, haleluya. Kong dalam berdainang buat kamu kami di Tamiang, Bobi, Ibu Nami, Ibu Rita, Lima Israel, memang gambar di mana sin di mana, alai atau berkesaotik batuknya. Tapi saya tidak percaya bahwa Tuhan yang terus berkarya di dalam hidup. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di minggu raya kita pada pagi hari ini, kita masih dalam seri khotbah, yaitu seri khotbah kitab Wahyu. Dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan, kita akan terus belajar dari kitab Wahyu ini. Ya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kita secara khusus yang hadir pada saat pagi hari ini, mari kita semakin serius. Kita semakin serius dengan Tuhan. Ketika saya mulai belajar kebenaran firman Tuhan, ternyata Tuhan itu begitu serius, saudara. Ya, Tuhan itu begitu serius kepada umat manusia secara umum, dan lebih serius lagi kepada umat pilihan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita semakin serius dengan Tuhan. Ya. Kalau yang hari-hari yang lalu, bulan-bulan yang lalu, kita mungkin merasa cuek dengan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, coba mulai minggu ini. Bagi kita yang cuek dengan Tuhan, coba mulai minggu ini saudara serius dengan Tuhan. Ya. Dan ketika kita serius dengan Tuhan, bukan berarti saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bahwa saudara harus menjadi seorang pelayan Tuhan. Tidak. Ya. Ketika kita belajar akan kebenaran firman Tuhan, bukan tujuan kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Seringkali kita salah persepsi, salah pengertian, saudara. Ketika kami mengajak jemaat Tuhan supaya semakin serius, bahkan juga mungkin belajar akan kebenaran firman Tuhan, mungkin kita berpikir, jangan-jangan hamba-hamba Tuhan ini mau mengarahkan kami untuk menjadi pelayan Tuhan. Tidak. Karena saya yakin dan percaya bahwa untuk menjadi hamba Tuhan itu butuh yang namanya panggilan, saudara. Ya. Saya pernah bercerita pengalaman saya, saudara, ketika di kampus mengikuti S1 di asrama. Dalam benak saya bahwa orang-orang yang sudah belajar teologi, yang sudah dididik di sekolah teologi, berarti mereka sudah dipanggil oleh Tuhan. Ternyata tidak, Bapak. Ayah mudang tutung bulu tidak sindan sursa. Alana memang ya kajul mana susah Tuhan hati rosi. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu
mengatakan kepada anakmu, "Amang, sekolah kitab mau, sekolah teologi kita tahu supaya hidupmu berubah." Belum tentu, saudara. Ya, belum tentu. Teman-teman saya ada yang tadinya dia pencuri, masuk ke kampus, masuk ke asrama, dia juga pencuri. Karena ini berbicara tentang panggilan. Tetapi kalau memang hidupmu rusak, tidak mengenal Tuhan, Tuhan memanggil engkau, walaupun engkau masuk dalam situasi yang sangat buruk, situasi yang sangat rusak, karena hidupmu dipanggil oleh Tuhan, maka engkau mampu berubah. Itu puji Tuhan. Haleluya. Itu benar. Mengenai dia kita berlokon masih tetap beremas. Dia kita berlokon berdiani tetap berdiani. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya semakin belajar akan kitab Tuhan ini begitu luar biasa. Tanpa membanding-bandingkan, tanpa mengucilkan daripada kitab-kitab yang lain. Begitu lengkap sekali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ternyata kitab Tuhan ini bukan saja berbicara tentang eskatologi, bukan saja berbicara tentang eklesia, bukan saja berbicara tentang kristologi, tentang Yesus Kristus. Lengkap sekali. Penderitaan dicerita Roh Kudus. Tadi sebelum jemaat datang ke tempat ini, ya, hamba Tuhan coba menyanyikan satu lagu pujian bahasa Arab yang persoalannya yang menceritakan tentang Galuba, nama cai benda. Di sini sonongnya naik, udah di tampomas ini. Kalau misalnya dari Belawan ke Jakarta, kalau dulu kan orang naik kapal, karena saking mahalnya pesawat. Kalau nggak naik kapal, naik mobil, naik bis. Dari Tujuan Mawalan, kapal laut, sian Jakarta, sian Belawan tuh di Jakarta. Bahkan se-Jakarta tuh di Sibolga, ngayal. Mall se-Jakarta tuh Sibolga, gelombangnya macam luar biasa. Ya kayak penyalaman semua. Jadi artinya dalam Dainam, ujian tadi menggambarkan gelombang yang begitu dahsyat. Dan bisa saja di dalam kehidupan kita gelombang itu bisa menghantam hidup kita. Seolah-olah tidak ada jalan, seolah-olah sudah buntu semua. Di tengah arus pencobaan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, orang nama Galuba. Molo Galuba, apa lagi? Molo dia itu beda memulainya. Jadi kan? Jadi mungkin bisa saja itu juga menantang perang kehidupan kita pribadi lepas Tuhan. Tapi seperti seriwat saya yang pertama itu dalam kitab Wahyu ini, bagaimana jemaat Tuhan hidup dalam penganiayaan yang berat. Dan saya sudah sampaikan bahwa mungkin persoalan kita saat ini adalah persoalan ekonomi. Itu mungkin yang paling banyak dalam hidup kita. Persoalan masalah dapur kita tidak gembur lagi beberapa hari. Persoalan kita mungkin sekedar persoalan sakit penyakit. Dan ingat baik-baik dan juga lihat baik-baik saudara. Persoalan-persoalan ini pun sudah mulai membuat manusia dan khususnya orang-orang percaya mulai goyah. Berapa banyak anak-anak Tuhan oleh karena persoalan ekonomi, oleh karena persoalan pekerjaan, mundur diri. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah kesulitan itu
Tuhan datang kepada Yohanes menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting lewat wahyu kepada Yohanes tersebut. Dan itulah yang harus yang kita lanjutkan lagi di Minggu Raya kita pada saat pagi hari ini. Boleh main seminar dan minuto beda penting. Mari kita sama-sama buka Alkitab Wahyu 1 ayat 4 sampai 8. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Dan saya ajak semua kita bangkit berdiri. Dengan perikop salam kepada ketujuh jemaat. Kita akan baca berganti-gantian, saya ayat 4 dan jemaat Tuhan ayat yang maksudku ayat yang benar tadi saya, jemaat Tuhan ayat yang ganti. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Kristus, saksi yang setia, yang tambah dipanggil dari dalam kami, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah membebaskan kita dari dosa oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, amat terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Menjadi tema khotbah di dalam pemberitaan firman Tuhan di Minggu Raya kita pada saat pagi hari ini. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah Alfa dan Omega. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega bukan sesuatu hal yang baru kita dengarkan. Bukan ini yang pertama kali kita dengarkan ketika kita berbicara tentang Alfa dan Omega. Karena sudah seringkali juga mungkin di tempat ini atau di tempat lain juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mendengarkan kata Alfa dan juga Omega. Aku adalah Alfa dan Omega. Kalau kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan, berkali-kali Tuhan mengatakan, Tuhan mengucapkan bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Misalnya kita dapat melihat saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus selain yang tadi. Dan juga dikatakan di situ di awal tadi, dari Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Sesungguhnya itu adalah Alfa dan Omega. Lalu juga di dalam Wahyu 1 ayat 17 dikatakan di situ, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Juga di dalam ayat Wahyu 21 ayat 6, Aku adalah Alfa dan Omega. 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega. Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata Alfa dan Omega umumnya itu kita temukan di dalam kitab Wahyu.